Di dalam film KKN di Desa Penari, terlihat masih memakai ciri-ciri keaslian tempat atau lokasi daerah tersebut. Mari lihat persamaannya dan nilai sendiri. Banyuwangi identik dengan penari gandrungnya. Jika masuk ke Banyuwangi dari arah selatan maupun utara, pasti akan menemukan patung penari gandrung. Gerak tari Badarawuhi dan Ayu, sama persis dengan tari gandrung. Selain tari ada juga udeng yang dipakai Mbah Buyut. Kolam tempat penari mandi yang dijelaskan Pak Prabu terdapat di Rowo Bayu di Desa Bayu beserta petilasannya. Mohon perhatian, sesaat lagi film akan segera dimulai. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Sekian dan terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sebuah desa nampak Nur keluar dari mobil. Alangkah terkejutnya Nur ditatap sama kakek tua yang kelihatan prihatin, sambil menggeleng-gelengkan kepala, seolah-olah memberi tanda dan firasat yang tidak baik. Lalu Nur ditanya Ayu, "Ada apa?" Nur hanya diam saja. Lantas mereka menuju desa untuk kuliah kerja nyata atau KKN. Nur, Ayu, dan Mas Hadi disambut oleh Pak Prabu selaku kepala desa di sana. Di sela pembicaraan mereka, Nur merasakan nuansa mistis di tempat tersebut. Pertanda itu disertai dengan kemunculan Gondoruo di atas pohon. Lantas mereka semu berpamitan ke Pak Prabu. Beberapa minggu kemudian, Nur, Ayu, Widya, Bima, Wahyu dan Anton datang ke Desa Penari untuk melakukan program KKN-nya. Setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan, mereka tiba di desa yang dituju. Karena mobil tidak bisa melewati jalan di Desa Penari itu, lantas Pak Prabu menyuruh warganya untuk menjemput para siswa tersebut. Baru saja beberapa langkah, nampak dari kejauhan iring-iringan orang kampung datang untuk menjemput para siswa tersebut. Di tengah perjalanan, Widya disambut sosok Badarawuhi yang seolah-olah mengucapkan selamat datang. Penampakan tersebut membuat Widya tidak tenang dan gelisah. Di gapura desa, para siswa sudah ditunggu Pak Prabu. Mereka berbincang sebentar sembari berkenalan dengan kepala desa tersebut. Setelah itu, mereka diantar masuk desa dan diperkenalkan dengan Bu Sundari. Siswa perempuan disuruh menginap di rumah Bu Sundari, dan siswa laki-laki menginap di rumah Pak Prabu. Nampak raut wajah Bu Sundari tidak suka dengan kedatangan para siswa tersebut. Bu Sundari khawatir dengan kelakuan yang akan ditimbulkan oleh para siswa. Malam pun tiba, Bu Sundari memperingati dan sembari menyindir siswa perempuan tersebut, bahwasannya rata-rata rumah di sini terbuat dari anyaman bambu. Jadi apa pembicaraan mereka, dan apa yang mereka kenakan akan terlihat dari luar. Lebih sopanlah dalam bertutur dan berpakaian. Lantas Ayu nampak bersalah dengan pakaian yang dipakainya. Karena hari semakin larut, mereka pun masuk ke kamar untuk tidur. Di saat Ayu dan Nur terlelap tidur, nampak Widya terbangun dan merasakan sesuatu yang tidak nyaman dalam dirinya. Benar saja, Widya nampak terkejut dan sangat kaget melihat sosok bayangan hitam yang menyerupai nenek-nenek duduk di dekat Nur. Widya pun mencoba untuk tidur lagi. Akan tetapi rasa penasaran tersebutlah yang membuat Widya mencoba untuk memberanikan diri melihat sosok bayangan itu kembali. Sambil gemetar Widya memberanikan diri untuk melihat lagi bayangan itu. Lantas bayangan itu pun menghilang. Ternyata bayangan itu sosok Mbah Dok sang penjaga cucunya Nur. Sambil mengelus-elus kepala Nur, Mbah Dok juga menjaga cucunya tersebut dari segala gangguan makhluk halus atau tak kasat mata lainnya. Keesokan paginya, semua siswa yang melakukan studi kerja kuliah nyata, diajak Pak Prabu berkeliling desa. Pak Prabu menceritakan setiap tempat satu persatu beserta sejarahnya di zaman dulu. Pak Prabu bilang bahwasanya tempat ini yang sedang kalian lihat adalah tempat pemandian para ratu dan para penari di zamannya. Pak Prabu bergegas pergi ke tempat lainnya, akan tetapi Nur merasakan kembali nuansa mistis itu datang kembali dan Nur melihat lagi sosok makhluk bertubuh besar disertai bulu di sekujur tubuhnya. Melihat Nur terpaku dan bengong, Bima pun menghampirinya dan menegurnya, "Nur, kenapa kamu
Nur hanya tersenyum kecil, "Gak ada apa-apa Bima." Kemudian mereka berhenti di sebuah pemakaman. Anton bertanya, "Pak, kenapa semua makamnya ditutupi kain hitam?" Pak Prabu tersenyum dan berbicara biasa saja dan gak ada yang spesial, tutur Pak Prabu. Tiba-tiba Nur mau pingsan. Kemudian Bima mengantarkan Nur untuk balik ke perkampungan. Di lain sisi, siswa yang lain melanjutkan perjalanan menuju tempat petilasan yang terdapat di dekat area persawahan desa. Pak Prabu menjelaskan bahwasanya petilasan itu batas pintu atau gerbang antara dunia manusia dan dunia makhluk halus. Jadi tempat itu dilarang untuk dikunjungi dan jangan sekali-kali melanggarnya. Widya nampak tertegun melihat petilasan tersebut, sampai lupa jika teman-teman melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumah, para siswa rapat untuk membagi tugas KKN mereka. Keesokan hari, Ayu sedang duduk di gubuk persawahan. Alangkah kaget Ayu melihat Bima baru keluar dari area petilasan tersebut. Di lain sisi, Nur dan Widya nampak berjalan menuju tempat pemandian. Sambil berbincang Widya berkata, "Kok di desa ini tidak ada anak kecil atau anak muda yang seusia kita ya?" Lantas Nur masuk untuk mandi dan Widya menunggu di luar untuk bergantian mandinya. Widya berjalan dan melihat sesajen yang berada di dekat pemandian tersebut. Di lain sisi Nur nampak merinding dan mendengar suara mengeram mendekatinya. Alangkah terkejutnya Nur. Ternyata makhluk itu yang selama ini Nur lihat. Nur sampai ketakutan di dalam, sambil teriak minta tolong ke Widya untuk membukakan pintunya. Meski dengan suara sekeras-kerasnya Widya tidak mendengar suara Nur yang berada di dalam. Seolah-olah ada kekuatan gaib membatasi antara Nur dan Widya. Nur berusaha membuka pintu itu, tapi tetap saja tidak bisa. Di luar Widya pun heran kenapa tidak ada suara air jika Nur mandi. Dengan pasrah, Nur sambil berdoa meminta pertolongan pada Tuhan untuk diselamatkan. Tanpa disengaja Nur memegang sebuah batu kecil, dan lalu, sambil membaca ayat Nur melempar sebuah batu kecil lantas makhluk bermata merah itu pun menghilang. Setelah makhluk itu menghilang, Nur dengan tergesa-gesa membuka pintu itu untuk keluar. Setelah di luar, Widya bertanya, "Kenapa kamu Nur? Seperti baru ketemu hantu saja." Nur hanya bisa menjawab tidak apa-apa Widya sambil menarik nafas panjang. Melihat Nur seperti itu, Widya akhirnya pun terbawa suasana dan takut. Setelah menanggalkan pakaiannya Widya kemudian mandi. Di luar nampak terlihat Nur yang masih ketakutan sembari penasaran dan berpikir, makhluk apakah itu tadi? Terlihat langkah seorang wanita, nampak mendekati Widya yang sedang mandi. Di luar Nur juga terlihat khawatir. Dengan perlahan-lahan, Nur mencoba memberanikan diri untuk mengintip Widya. Alangkah terkejutnya Nur melihat sosok wanita cantik ditemani seekor ular yang berada di tubuhnya. Widya pun melihat sosok wanita cantik itu. Dengan tergesa-gesa Widya mengajak Nur untuk segera pulang dan menjauh dari tempat itu. Di saat malam tiba, Pak Prabu dikunjungi Mbah Buyut. Mbah Buyut sampai datang. Pasti ada sesuatu hal buruk yang bakal terjadi ataupun sedang terjadi di desa penari. Mbah Buyut merasakan seseorang akan datang, maka dari itu Mbah Buyut sudah mempersiapkan kopi untuk tamu yang akan datang kemari. Benar saja, Nur datang untuk mengadukan sesuatu yang sedang dia alami dan teman-temannya selama di desa penari ini. Lantas, Mbah Buyut menyuruh Nur untuk meminum kopi itu dan merasakan bagaimana rasanya. Jika rasanya manis berarti orang tersebut disukai makhluk halus di sini. Karena makhluk halus sangat menyukai kopi, tutur Mbah Buyut. Dia adalah tetua atau orang sakti yang dapat melihat dan mengerti dengan dunia goib. Lantas kemudian Mbah Buyut melakukan ritual potong ayam cemani atau ayam hitam polos. Ketika menyembeli ayam itu, darahnya nyembur mengenai muka Mbah Buyut. Ini suatu pertanda tidak baik. Benar saja Nur langsung lemas dan mau pingsan. Ternyata Mbah Dok yang menjaga Nur keluar menampakkan diri. Lantas Mbah Buyut berkomunikasi dengan Mbah Dok. Makhluk halus di sini tidak menyukai kedatangan makhluk halus lain di tempat kekuasaan mereka. Mbah Buyut menyarankan Mbah Dok pergi saja demi keselamatan para siswa ini. Biar siswa-siswi ini menjadi tanggung jawab saya, ucap Mbah Buyut.
tiba-tiba ayam hitam itu terbang dan dimakan Gondoruo. Terlihat Nur sedang kebingungan seolah-olah sedang mencari sesuatu. Setelah menengok ke belakang, Nur terkejut ada ular besar yang sedang menghampiri dirinya. Di belakang ular tersebut, ada Widya dengan wajah pucat sambil tersenyum ke arah Nur. Nur sudah memperingati Widya agar menjauhi ular tersebut. Akan tetapi, Widya dengan santainya memegang ular tersebut sambil membelainya. Nur jadi terheran-heran dengan Widya. Nur lantas bertanya, "Apa yang terjadi denganmu Widya?" Lalu Widya terbangun dari mimpinya tersebut. Melihat Nur tidak ada di tempat tidur, Widya berinisiatif mencari Nur keluar kamar. Widya mencari Nur dengan perasaan takut menyelimuti dirinya, padahal Nur tidur di sebelah Ayu, tapi Widya tidak dapat melihat Nur di sebelahnya. Setelah mencari Nur mengelilingi rumah, akhirnya Widya menemukan Nur sedang berada di luar rumah. Widya pun terkejut melihat Nur dengan pose seolah-olah mau menari. Dengan perlahan Widya mendekati Nur sambil memanggil-manggil namanya. Setelah dekat, Nur langsung menari. Widya pun terkejut melihat tingkah laku Nur kali ini. Ternyata itu sosok Badarawuhi yang menyamar menjadi Nur. Sambil menangis, Widya berusaha menyadarkan temannya tersebut. "Nur bangun Nur, sadarlah Nur," ucap Widya. Tetapi Nur tidak mengindahkan omongan Widya dan terus menari. Dan tak lama kemudian sosok Badarawuhi berhasil masuk ke tubuh Widya. Di lain sisi, terlihat Bima dan Wahyu memperhatikan Widya yang sedang menari. Wahyu pun terkejut, kemudian berlari menghampiri Widya. Wahyu teriak Widya bangun dan sadarlah. Mendengar suara gaduh, Nur, Ayu dan Bu Sundari kemudian keluar rumah. Setelah beberapa saat, Widya akhirnya tersadar dan dibawa masuk. Setelah kejadian itu, Bu Sundari pergi menuju petilasan sambil membawa sesajen. Semua ini dilakukan agar penunggu desa ini tidak mengganggu para mahasiswa itu lagi. Setelah kejadian semalam, membuat Pak Prabu datang dengan membawa Mbah Buyut, Wahyu, Ayu dan Widya, disuruh meminum kopi pahit tersebut. Ayu dan Wahyu tidak menyukai rasa kopi itu, dikarenakan rasanya pahit dan tidak enak. Widya menolaknya dengan alasan dia tidak suka minum kopi. Lantas Mbah Buyut menyuruh Widya lagi agar meminumnya walau hanya sedikit saja. Betapa terkejutnya semua orang yang berada di situ. Yang tadinya Widya tidak suka kopi, akan tetapi Widya menghabiskan kopi pahit itu dengan cepat. Lantas Mbah Buyut bertanya bagaimana rasa kopi tersebut. Widya menjawab enak dan manis. Mbah Buyut lantas menjelaskan bahwasanya Widya ini berdarah panas, jadi sangat disukai atau mudah dirasuki roh halus. Mbah Buyut kemudian menempelkan kunir di kening Widya. Semua itu agar bertujuan menangkal dari gangguan roh halus. Di tempat lain, Anton bercerita kalau setiap malam mendengar suara desahan perempuan dari kamar Bima. Nur tidak percaya dengan perkataan Anton tersebut. Kemudian Anton mengajak Nur untuk melihat apa yang ada di dalam kamar Bima. Betapa terkejutnya Nur melihat sesajen berada tepat di bawah tempat tidur Bima. Toh? Percaya aku sekarang. Nur yang tadinya meragukan cerita Anton, sekarang percaya. Yang membuat Nur menjadi bingung, kenapa Bima bisa melakukan semua ini. Padahal yang Nur tahu Bima orangnya rajin ibadah. Lalu Anton dan Nur mendengar suara dari dalam lemari Bima. Setelah dibuka, mereka berteriak ternyata ada ular di dalam lemari Bima. Ini pertanda buruk. Lantas ular itu pun pergi dari kamar Bima. Teror demi teror terus terjadi. Di malam hari, Widya hendak pergi ke dapur mengambil air minum. Setelah sesampainya di dapur, Widya terkejut karena yang tadinya Nur berada di kamar sedang sholat, kok tiba-tiba ada di dapur membuat minum. Sontak Widya berteriak sekeras-kerasnya. Nur, Ayu, Wahyu dan Anton pada berdatangan mendengar teriakan Widya. Nur dan Ayu bertanya, "Ada apa Widya? Tenang dulu, ceritakan pelan-pelan." Kemudian Widya diantar duduk, lalu diberi air minum. Karena ketakutan, Widya sampai tidak bisa berkata-kata. Sambil duduk, tangan Widya nampak gemetaran memegang gelas air minum. Setelah minum Widya hendak bercerita, tetapi di tenggorokannya seperti ada sesuatu. Diambillah benda yang ada di mulutnya, tanpa disangka-sangka, benda itu adalah sebuah rambut yang sangat panjang. Widya menangis sambil menarik pelan-pelan rambut tersebut.
Teman-temannya hanya bisa terpana tak percaya. Sambil tersedak-sedak, Widya berusaha menarik rambut itu dari dalam mulutnya. Teman-temannya tak kuasa melihat Widya seperti itu. Di keesokan harinya, tepat di depan rumah, terlihat pertengkaran antara Ayu dan Bima. Tanpa disengaja pembicaraan mereka didengar oleh Ayu. Bima hendak membantu Widya dari teror Badarawuhi. Bima disuruh sang penari untuk memberikan gelang sang penari itu, supaya Widya terhindar dari teror penghuni tempat ini. Dikarenakan Ayu tidak memberikan kepada Widya, seketika itu Bima langsung marah ke Ayu. Sambil membanting kursi, Bima pun pergi dari hadapan Ayu. Ayu tahu Bima hendak kemana. Di saat Ayu menyusul Bima, Nur pun diam-diam mengikuti mereka pergi. Nur tidak menyangka bahwasanya Ayu dan Bima sudah melanggar batasan petilasan tersebut. Nampak Nur kebingungan kemana Ayu dan Bima tadi. Ternyata di dalam Ayu dan Bima selama ini berbuat nista di pemandian sang penari tersebut. Setelah melewati area persawahan, melintasi sungai dan bebatuan, akhirnya Nur menjumpai sanggar tari. Lantas pandangan Nur terfokus ke rumah kecil di dekat sanggar tari tersebut. Nur mempergoki mereka, tak ayal Ayu dan Bima jadi terkejut. Mereka jadi sangat malu ke Nur atas perbuatan yang mereka lakukan. Malam pun datang, setelah seharian berbelanja kebutuhan pokok di pasar sebelah desa penari. Di sela candaan mereka, tiba-tiba sepeda motor yang mereka naiki mendadak mogok tepat di tengah hutan. Mereka pun jadi takut disertai rasa kepanikan. Didoronglah motor itu. Baru beberapa langkah, mereka melihat sosok kakek tua sedang duduk di batu besar. Widya itu orang apa bukan? Ucap Wahyu. Kakek itu lantas mau menawarkan pertolongan. Akhirnya Wahyu dan Widya ditolong oleh warga tersebut. Ayo ikut saya, ada sebuah pesta atau pertunjukan. Anton pun menyambut baik ajakan kakek itu. Tetapi Widya nampak curiga dan aneh. Napa ada desa lagi? Sedangkan Pak Prabu pernah bilang, tidak ada desa lagi selain desa sang penari tersebut. Wahyu nampak gembira sekali. Justru Widya yang merasakan ada keanehan di tempat ini. Semua itu semakin meyakinkan Widya. Ketika sang penari Badarawuhi masuk untuk menari, Widya terkejut melihatnya, sampai-sampai tidak berani menatapnya lagi. Karena sebelumnya pernah dinampaki penari tersebut. Lalu Widya mengajak Wahyu pulang. Wahyu tak peduli dan asik makan sepuasnya, sampai-sampai membungkusnya untuk dibawa pulang. Terdengar suara kakek itu bicara, motornya sudah selesai diperbaiki nak. Tanpa banyak bicara Widya menarik Wahyu untuk segera pulang. Setelah motornya menyala, mereka pun pergi dari tempat tersebut. Di tempat lain, Nur sedang memarahi Ayu dan Bima. Ayu tidak habis pikir, kenapa kalian bisa melakukan perbuatan nista seperti itu? Ayu hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya itu. Nur bilang, kalian kan sudah tahu itu tempat keramat dan dilarang masuk ke tempat tersebut. Kita di sini tamu. Jadi jaga tingkah perilaku kalian. Tiba-tiba Wahyu pulang, dan bercerita atas kejadian barusan. Kalian kenapa diam? Lantas Wahyu bercerita ke teman-temannya, ketika sepeda mogok, kami dibantu warga desa sebelah, di sana ada pesta. Anton pun menyela ucapan Wahyu. Desa sebelah mana? Pak Prabu bilang di sini desa satu-satunya, dan tidak ada desa lagi selain desa ini. Nih kalau kalian tidak percaya, aku bawakan kalian makanan dari desa tersebut. Ketika dibuka, semua terkejut. Ternyata yang dibawa pulang tadi adalah kepala monyet. Setelah mendengar penjelasan Ayu dan Bima tadi, Nur langsung mencari gelang dan selendang sang penari, untuk diberikan kepada Mbah Buyut. Sebelum mendapatkan gelang dan selendang tersebut, terdengar suara dalam bahasa Jawa dari belakang Nur. Ojo melok-melok yunduk, luweh apik kowe ojok melok-melok. Yang artinya adalah, kamu jangan ikut campur ya nak, dan lebih baik kamu jangan ikut campur. Nur pun menjawab, jangan ikut campur apa? Ternyata suara tersebut adalah suara Badarawuhi yang merasuki tubuh Widya. Sang penari memperingatkan Nur agar tidak ikut campur. Jika tidak mengindahkan peringatannya, sang penari tidak segan-segan mencelakai Nur. Sang penari masih menghormati Mbah Dok yang mendiami tubuh Nur. Jika tidak ada Mbah Dok, sang penari sudah mencelakai Nur sekarang ini juga. Kamu tidak usah ikut campur masalah temanmu. Biar temanmu yang mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri.
jadi kamu diam saja supaya tidak ikut celaka, ucap sang penari. Lantas Widya yang dirasuki sang penari memberi hormat. Mbah Dok pun menampakkan diri sambil senyum, dan lantas pergi dari sana. Nur nampak bingung dengan perkataan sang penari barusan. Setelah kejadian barusan itu, Nur kemudian didatangi Bima. Dia selama ini dipengaruhi dan diperintah Badarawuhi. Semua berawal dari sebuah mimpi. Di mimpi itu Widya sedang dibelilit ular besar. Kemudian Badarawuhi membuat kesepakatan sama saya. Semua perintahnya tidak bisa ditolak, karena jika ditolak taruhannya nyawa Widya. Jadi selama ini, jika saya melakukan hilaf atau salah, semua itu tidak lepas dari pengaruhnya. Di tengah pembicaraan itu, Nur menasehati Bima, itu jin. Kenapa kamu percaya kata-kata jin? Bima sambil menangis berkata, iya maka dari itu saya telah sadar. Minta ampunlah kamu kepada Tuhan dan minta juga pertolongan hanya kepadanya. Setelah perbincangan dengan Bima selesai, Nur kemudian sholat. Sehabis sholat itu, Nur terdiam sendiri di kamar. Lantas masuklah Widya ke kamar mencari Nur, karena melihat Nur seperti itu, Nur hanya tertunduk dan diam saja. Setelah Widya mendekat, sontak Nur berdiri dan memegang kepala Widya. Ternyata Nur dirasuki penjaga tubuhnya. Mbah Dok bilang dalam bahasa Jawa, Ca ayu koe seneng nang kene. Soale awakmu disenengi Badarawuhi ape didadekno dawuh, Widya hanya bisa menangis. Jangan menangis, kamu tidak melakukan kesalahan, jadi jangan menangis, jangan seperti teman-temanmu yang bodoh itu. Setelah perbincangan itu selesai, Mbah Dok keluar dari tubuh Nur, dan Nur pun teriak lalu pingsan. Pada dini hari, Widya kehausan dan sedang menuju dapur, untuk mengambil air minum, dan tanpa disengaja melihat Bima keluar rumah menuju arah petilasan. Karena Widya penasaran, diikutilah Bima dari belakang. Widya juga tidak menyadari jika sudah masuk di daerah terlarang, padahal Pak Prabu sudah pernah memperingatinya, bahwasanya tempat itu terlarang bagi manusia manapun. Mendekati tempat pertunjukan, nuansa mistis sangat kuat terasa. Sampainya di tempat sanggar tari, jejak Bima pun menghilang, lalu tidak terlihat lagi. Widya memanggil-manggil Bima, Widya bingung harus kemana. Setelah mencari ke setiap sudut sanggar tidak ketemu, Widya pun melanjutkan perjalanan, pelan-pelan menyusuri tempat tersebut. Meski rasa takut menyelimuti Widya terus berjalan mencari Bima, dan akhirnya sampailah Widya di suatu gubuk dekat sanggar. Kemudian Widya mengintip dari lubang kecil, ternyata kedatangan Widya sudah diketahui. Terkejutlah ketika Badarawuhi juga menoleh ke arahnya. Widya kembali memberanikan diri untuk melihat apa yang sebenarnya Bima lakukan di dalam pemandian itu. Seketika itu Widya sangat kaget dengan wujud asli Badarawuhi tersebut. Widya pun hendak kabur, akan tetapi sudah ditunggu makhluk penunggu tempat itu. Kemudian Widya dibawa ke sanggar tari. Tak lama kemudian Badarawuhi datang dan bicara dengan Widya. Badarawuhi menyukai Widya dan ingin menjadikannya dawuh untuk desa ini. Kamu sangat wangi sekali, ucap Badarawuhi sambil tersenyum ke Widya. Tunggu sebentar, aku punya teman untuk kamu menari kelak. Tanpa pikir panjang lagi, Widya berlari untuk kabur dari segerombolan makhluk halus yang berada di sana. Berhenti, ucap Badarawuhi sambil berteriak. Di lain sisi nampak Nur terbangun dari tidurnya. Nur mendapat firasat tidak enak. Ketika melihat Widya sudah tidak ada di sampingnya, membuat Nur bertambah cemas dan takut. Kemudian Nur membangunkan Ayu dan berteriaklah Nur dengan sekeras-kerasnya. Teriakan Nur membangunkan Anton dan Wahyu yang lantas datang ke kamar. Kenapa Nur? Tanya Wahyu. Widya hilang dan Ayu seperti ini ketika aku bangun, jawab Nur ke Wahyu dan Anton. Widya dikelilingi para arwah korban Badarawuhi terdahulu, terlihat dari kejauhan. Ayu berpakaian layaknya sang penari. Setelah Ayu menari, semua arwah yang mengelilingi Widya pun ikut menari juga. Semua menari layaknya ada suatu pesta. Badarawuhi pun merasa terhibur di tempat duduknya sambil tersenyum. Widya semakin ketakutan. Ketika wujud arwah yang mengelilinginya tersebut semakin lama berubah menjadi sosok yang menyeramkan dengan muka yang hancur. Di lain tempat, terlihat semua orang nampak berkumpul untuk melihat apa yang sedang terjadi.
Pak Prabu pun di sana menyaksikan Ayu yang seperti mayat hidup, semua orang bersedih dan menangis. Kemudian Nur memberikan selendang yang ditemukan di tas Ayu. Pak Prabu melihat selendang tersebut langsung menangis sedih. Ini selendang pemikat sang penari, ucap Pak Prabu sambil tertunduk lesu. Ternyata selama ini Ayu bersekutu dengan Badarawuhi untuk mendapatkan cinta Bima dengan menggunakan selendang itu. Wahyu dan Anton sangat marah ke Nur, kenapa baru cerita sekarang? Pak Prabu pun berkata, sudah jangan banyak bicara, cepat cari temanmu dengan warga yang lain, temanmu sekarang dalam bahaya. Wahyu dan semua warga menuju tempat petilasan untuk mencari teman-temannya tersebut. Mbah Buyut pun datang, mendengar dan melihat apa yang terjadi. Mbah Buyut pun bercerita, jika orang yang diberikan selendang oleh Badarawuhi, maka orang tersebut akan menjadi dawu atau abdi Badarawuhi selamanya. Nur meminta tolong ke Mbah Buyut untuk menyelamatkan teman-temannya, meskipun itu harapannya sangatlah kecil, tetapi Mbah Buyut mau membantu dan berusaha sebisa mungkin. Mbah Buyut bilang, tunggu di sini, semoga bisa tertolong semua. Lalu Mbah Buyut berubah menjadi anjing hitam. Seketika itu berlari menuju tempat petilasan. Tidak butuh waktu lama, Mbah Buyut pun sampai di tempat sanggar tari. Nampak semua arwah terlihat menari-nari, Mbah Buyut pun seketika menggonggong dengan sangat keras. Semua lantas terdiam dan berhenti. Tetapi sayang sekali Ayu tidak bisa tertolong. Ayu menangis seolah-olah minta maaf dan terlihat tidak berdaya. Seketika Widya berlari ke Mbah Buyut. Karena Widya tidak berbuat salah dan nista, maka bisa ditolong dan dilepaskan Badarawuhi. Arwah Ayu pun kembali menari dan terlihat menangis sedih. Begitupun Widya juga menangis karena tidak bisa menolong Ayu. Lantas Widya berlari meninggalkan tempat tersebut. Keesokan paginya, warga menemukan jasad Bima, kemudian dibawa pulang. Sontak Nur dan orang yang ada di sana pecah menangisi Ayu dan Bima. Tak lama berselang Widya pun sampai di rumah, dan terlihat lemas dan pucat. Widya kembali menangis. Kemudian Widya dibawa ke jasad Ayu dan Bima. Mereka seperti mayat yang ditinggal rohnya. Widya bercerita apa yang terjadi selama di sana. Sambil menangis terseduh-seduh menceritakan ke Nur dan semua orang yang berada di sana. Mbah Buyut lalu menceritakan nasib Ayu dan Bima ke depan. Mbah Buyut bilang, awalnya Widya sebenarnya yang hendak dijadikan dawu oleh Badarawuhi. Berhubung Ayu melakukan perjanjian dan telah berbuat nista, maka posisi Widya digantikan oleh Ayu. Ayu akan menari tiap jengkal tanah yang ada di hutan itu, dan Bima akan melayani Badarawuhi sehingga berkembang biak menghasilkan keturunan. Setelah tragedi itu, Nur dan teman-temannya izin pamit pulang. Pak Prabu meminta maaf karena tidak dapat menjaga dan melindungi kalian. Seharusnya kami yang meminta maaf ke Bapak dan semua warga di sini. Lantas mereka pun pulang. Nur nampak bersedih dan sangat bersalah kepada Pak Prabu terutamanya. Setelah kepulangan mereka, 4 hari kemudian Bima meninggal, dan 3 bulan kemudian Ayu yang meninggal. Nur kemudian berkunjung ke guru agamanya. Nur menceritakan pengalamannya selama di desa penari tersebut. Pak Kiai lantas menasehati Nur, beruntunglah kamu ada yang menjaga kamu, sehingga kamu selamat dan tidak terjadi apa-apa. Setelah Nur bercerita dan sudah mendapatkan jawabannya siapa sosok yang mendiami tubuhnya tersebut, lantas Nur berpamitan pulang. Assalamualaikum ucap Nur. Waalaikumsalam jawab Pak Kiai. Pak Kiai melihat ke arah Nur yang berjalan pulang. Pak Kiai tahu Mbah Dok bakal menampakkan diri. Mbah Dok menampakkan diri sembari tersenyum ke Pak Kiai.